Anda yang berdemonstrasi cuma 10.000, 5.000, atau 20.000. Tapi yang memanfaatkan, menikmati pencabutan itu adalah 56 juta buruh di seluruh Indonesia. Tapi kalau Omnibus Law itu yang bikin istana dan segala isinya, termasuk genderuwo-genderuwo di istana itu ikut nyusun tuh pasal-pasal di Omnibus Law. Negara yang dijalankan yang berkhidmat kepada para pemilik modal, kepada para oligarki taipan yang bisa menyogok-nyogok, yang bisa memberikan uang kepada pengambilan keputusan. Ini 3,3 juta hektar udah menikmati bertriliun-triliun, mungkin puluhan triliun selama sekian tahun. Sekarang mau diputihkan, sinting. Ilmu kita nggak nyampe ke situ. Gerakan itu hanya bisa berubah. Itu juga contoh negara-negara. Hanya bisa berubah kalau ada gerakan rakyat, ada gerakan massa. Ilmu, debat, kepintaran, keahlian nggak berubah. Tapi gerakan rakyat, gerakan massa, itulah yang akan merubah kebijakan-kebijakan itu. Yuk dapatkan pahala jariah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pimpinan nasional, federasi dan konfederasi, pimpinan daerah Banten, federasi dan federasi, pimpinan kabupaten, kota, dan yang paling saya banggakan dan obsesikan pimpinan PUK. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup! Ya, jadi ini adalah pertemuan konsolidasi yang ke-4 atau 5. Kita sudah ada di Bogocimi, ada di Jakarta Timur, ada di Kerawang, kemudian di Bandung, dan di beberapa tempat lagi. Dan ini yang ke-5, ke-6, khusus untuk di Banten. Suasananya yang paling indah memang yang di sini. Jadi hidup panitia Banten ini. Tapi bukan berarti kita punya uang. Yang saya dengar hotel ini diskonnya habis. Diskonnya bisa-bisa karena kebetulan anggota. Jadi PUK kita lah kayak gitu, jadi dapat diskonnya banyak. Mungkin ada di hotel sebelah yang lebih jelek, tapi kalau nggak diskon lebih mahal gitu. Kira-kira gitu Pak dia. Jadi ya kita nikmati aja lah, karena saling bermitra. Terima kasih Pak Dedi dan teman-teman panitia sudah bisa mulai acara ini. Dan saya ingin menyampaikan begini, ada pertanyaan yang selalu menggelitik kita. Apa iya perjuangan untuk mencabut Omnibus Law ini bisa dilakukan? Karena dari seluruh Indonesia mungkin ribuan kali orang berdemonstrasi, berunjuk rasa, tapi nggak pernah mencapai hasil. Itu kalimat itu sangat wajar, sangat manusiawi, ya, dan kita mengerti betul. Tapi jangan kemudian kita pesimis. Karena apa? Karena sebetulnya banyak capaian dari gerakan buruh yang kemudian mencapai hasil-hasil, atau kalau dalam istilah perang besar itu ada pertempuran-pertempuran kecil yang sebetulnya kita menangkan. Perang besarnya mungkin belum, tapi pertempuran-pertempuran kecilnya sudah kita menangkan. Ini soal hukum-hukum perburuhan. Contoh begini, kemarin ada peraturan soal JHT yang bisa diambil ketika berusia persis 56 tahun. Jadi kalau ada orang yang di PHK di usia 46 tahun, dia harus menunggu 10 tahun untuk mengambil uang dengan diutak-atik. Kemudian teman-teman berdemonstrasi di berbagai daerah, demonstrasi di pusat demonstrasi, Lampung, Depok. Ada orang yang demonstrasi paling puluhan ribu, atau kalau di jumlah-jumlah ratusan ribu. Ternyata peraturan itu dicabut, dikembalikan ke ya sebelumnya. Pertanyaannya begini, Anda yang berdemonstrasi cuma 10.000, 5.000, atau 20.000.
tapi yang memanfaatkan, menikmati pencabutan itu adalah 56 juta buruh di seluruh Indonesia. Jadi memang nggak mungkin mengharapkan semua 56 juta itu protes dan turun, tidak. Tetap ada orang-orang terpilih, chosen people. Insya Allah kita adalah orang-orang terpilih yang bisa merubah nasib kaum buruh ini. Kemarin ada webinar tahun 2022 dari Kementerian Tenaga Kerja, pimpinan-pimpinan federasi diundang. Saya rasa hadir banyak di sini. Itu jelas Kementerian Tenaga Kerja mengatakan kita akan mengeluarkan kebijakan tentang upah, dan upah itu tidak mengacu kepada undang-undang Omnibus Law. Dan ini dilakukan karena gerakan teman-teman di seluruh Indonesia. Yang sebelumnya upah cuma naik 1%, 0,8%, Pak Jumbo. Di Jakarta 0,8%, di mana-mana segitu aturannya. Di Banten juga dulu berapa persen ya? Bukan zaman 2021 ya, 2021 dan 2022. Kemudian keluar kebijakan Permenaker 18 2022 untuk upah yang sekarang. Itu naiknya ada yang maksimum 10%, ada yang 9%, ada yang 7%, 8%. Pokoknya tidak lagi menggunakan pada PP 36 tentang perubahan. Itu karena apa? Karena itu diakui oleh mereka. Diakui karena adalah gerakan teman. Dan yang menikmati siapa? 56 juta buruh formal di Indonesia. Itu gara-gara saudara marah-marah terus. Tepuk tangan untuk saudara-saudara ini. Jadi tidak boleh kecil hati, tidak boleh kecil hati. Kata orang pepatah dari Cina kuno dulu, 1000 mil, 1000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Entah sudah berapa langkah setelah kita lalui, dan insya Allah pada saatnya nanti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang konsen ini bisa dicabut. Jadi saudara-saudara sekalian, peraturan menteri atau peraturan dirjen atau peraturan gubernur dan sebagainya itu bisa berubah hanya dengan 10-20 ribu orang berdemonstrasi. Tapi kalau Omnibus Law itu yang bikin istana dan segala isinya, termasuk genderuwo-genderuwo di istana itu ikut nyusun tuh pasal-pasal di Omnibus Law. Di DPR, anggota DPR beserta seluruh isinya, termasuk genderuwo-genderuwo di sana, itu ikut pasal-pasal Omnibus Law. Jadi gabungan antara kekuatan istana dan gabungan kekuatan DPR bersatu membuat undang-undang Omnibus Law. Pertanyaannya, apakah iya perubahan itu bisa dilakukan dengan 1000-2000 orang? Pak C.P. Nainggolan, jawabannya pasti tidak bisa. Nggak direken kita. 1000-2000 itu ini ada maunya Pak Joko ada itu atau Pak Sunar atau Pak Idrus atau Pak Arief. Cuma 500, 1000, 2000 orang, 10.000 orang demo, padahal buruh 50 juta orang. Dan ekonomi jalan terus. Tidak ada suasana yang menunjukkan keseriusan bahwa kita marah terhadap undang-undang. Polisi masih bisa minggir-minggir jalan. Jadi tidak berubah. Tapi bayangkan kalau harapan Pak Dedi, obsesi saya sebenarnya tertular dari obsesinya Pak Dedi. Bagaimana anggota SPSI saja yang ada di Provinsi Banten ini, by name by address ada 283.000. Itu yang di Banten, di seluruh Banten. Tambah lagi dengan yang luar biasa yang lain-lain. Mungkin ada 1,5 juta lebih dari itu. Kebayang nggak sih? Kalau pabrik-pabrik itu dikosongkan, bukan mangkir, minta izin, kita bareng-bareng untuk ganti hari. Maka yakin seyakin-yakinnya bahwa Omnibus Law Cipta Kerja akan dicabut. Kalau tidak, istana dan DPR akan bermasalah secara politik. Bagaimana ada penggelaran 1 juta orang atau lebih dari 1 juta orang tidak direspons dengan positif, pasti ada masalah. Dan masalah itu kita pastikan akan merugikan orang yang sedang berkuasa. Tingkat kepercayaan pasti akan drop dan sebagainya. Jadi jangan main-main. Nah, saudara sekalian, saya mohon maaf agak sedikit panjang. Kenapa saya ngotot seperti itu? Sebenarnya ini udah hal biasa. Hal biasa kalau kita membaca sejarah di berbagai negara di dunia ini. Ada yang disebut dengan negara korporatokrasi. Negara yang dijalankan, yang berkhidmat kepada para pemilik modal, kepada para oligarki taipan.
yang bisa menyogok-nyogok, yang bisa memberikan uang pada pengambilan keputusan. Ini biasa. Anda pergi ke negara Latin Amerika, itu negara-negara seperti itu biasa, seperti kita sekarang. Negara-negara tetangga kita di Afrika dan sebagainya itu biasa. Jadi memang hukumnya seperti itu. Kalau ada kesempatan orang untuk serakah, ya serakah. Ada kesempatan orang untuk menyogok berbagai cara pembuat undang-undang, ya dilakukan. Dan itu terjadi. Jadi ini biasa. Problemnya sekarang di negara-negara yang saya sebut tadi terjadi perubahan. Dan perubahannya itu bukan karena debat intelektual, bukan debat antara Pak ini salah, ini menyakiti hati rakyat akan miskin dengan kebijakan. Bukan dengan debat seperti itu. Karena orang-orang yang menjalankan kebijakan berkhidmat kepada oligarki tadi udah bodoh ya, baik bodoh bawaan maupun menjadi pura-pura bodoh. Karena sudah terlalu banyak sakunya diisi oleh sogokan-sogokan dari kaum oligarki. Paham ya? Tidak bisa dengan diskusi nggak bisa. Soal undang-undang perburuan, soal yang sangat mengerti soal pasal per pasal. Pak Joko, Pak Arif, Pak semua ini, Pak Dedi, apalagi banyak ahli-ahli itu jauh lebih hebat dari yang ada di DPR sana maupun yang ada di Astana. Pikirnya jauh lebih hebat, tapi mereka nggak berani berdebat. Bahkan ketika bikin undang-undang kayak copet, ngumpet-ngumpet. Pindah ini, pindah ruangan, pindah tengah, kita kebuka, dia lari. Betul begitu kan? Yeah. Artinya memang sudah tidak ada lagi. Ini negara-negara seperti itu adalah negara yang tidak berbasis pada ilmu pengetahuan, kemanusiaan dan sebagainya. Yang penting apa maunya pengambil keputusan. Jadi itu dari tingkat perburuan. Di dunia yang perburuan lebih gila lagi. Kemarin ada 3,3 juta hektar sawit yang dibangun tanpa izin, kemudian mau diputihkan. Lah udah merampok negara tanah rakyat, udah bertriliun-triliun untungnya, 3,3 juta hektar mau diputihkan. Ini lebih tidak masuk akal lagi. Gila orang tua. Semua gila ini, gila semua. Jadi memang ngaco. Sementara kita tahu perambah hutan ya. Orang yang tinggalnya di hutan sana, nenek moyangnya di sana, dia kadang-kadang perlu mengembang hutan karena dia untuk makan keluarganya, karena negara nggak menyiapkan mereka untuk berkarya dan sebagainya. Itu 1-2 batang pohon di tak tebang, masuk penjara itu. Ini 3,3 juta hektar, udah menikmati bertriliun-triliun, mungkin puluhan triliun selama sekian tahun. Sekarang mau diputihkan, sinting. Ilmu kita nggak nyampe ke situ. Nggak nyampe, kita nggak nyampe. Karena itu hanya ilmu garong tingkat tinggi yang mengerti itu. Siap melawan seperti itu? Siap. Nah, tapi sekali lagi, gerakan itu hanya bisa berubah. Itu juga contoh negara-negara. Hanya bisa berubah kalau ada gerakan rakyat, ada gerakan massa. Ilmu, debat, kepintaran, keahlian nggak berubah. Tapi gerakan rakyat, gerakan massa, itulah yang akan merubah kebijakan-kebijakan. Saya ulangi lagi, jadi gerakan rakyat, gerakan massa, dari semua unsur, semua kelompok masyarakat, itu intinya perubahan bagi terjadinya negara Pancasila yang sejati di Indonesia. Dan intinya dari gerakan rakyat, gerakan massa yang berjenis-jenis itu adalah gerakan buruh Indonesia. Jadi gerakan buruh itu intinya dari gerakan rakyat, gerakan massa untuk suatu perubahan kebijakan, terutama terkait dengan nasib kita. Apa betul gerakan buruh bisa terjadi dengan sendirinya? Tidak. Gerakan buruh hanya bisa terjadi oleh buruh-buruh yang sadar. Buruh-buruh yang sadar itu dipompa, ya, dibangun oleh para pimpinan-pimpinan serikat buruh. Dan kita di sini, saudara-saudara semua, adalah pimpinan-pimpinan serikat buruh. Karena itu gerakan buruh di Indonesia berintikan pimpinan-pimpinan. Pimpinan serikat buruh inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh inti dari gerakan massa. Gerakan massa inti dari perubahan sejati menuju negara Pancasila. Maka saudara adalah inti daripada inti untuk menjadikan negara ini berubah menjadi negara yang tidak berjalan ke Pancasila, tapi menjadi negara yang Pancasila sejati. Di antara mencabut undang-undang.
Keren, gelap keren. Inti daripada inti. Karena kita. Bung Hatta mengatakan gerakan perubahan, gerakan perjuangan tidak mungkin diikuti langsung oleh banyak orang. Selalu diikuti oleh sedikit orang. Yang konsisten, dan orang banyak akan ikut di belakang kita. Dan insya Allah saudara bisa meyakinkan orang banyak itu. Mungkin temanya nanti ke depan 10 Agustus, kosongkan pabrik-pabrik, kosongkan kebun-kebun, kosongkan tempat industri, datang ke berbondong-bondong ke Jakarta. Insya Allah Omnibus Law akan dicabut. Amin. Dan sekali lagi itu adalah karena tangan kita. Ya bagi yang beragama Islam mungkin tahu betul, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kaum tidak berkehendak untuk merubah. Jadi merubah nasib kita itu sebenarnya harus kita sendiri. Enak betul kalau kita tiba-tiba harus berubah. Itulah perjuangan. Dan ada pengorbanan, iya, pengorbanannya apa? Mungkin kita ya hari Sabtu harusnya kita libur, tapi karena ganti hari kita Sabtu mungkin bekerja, nggak bisa ketemu keluarga. Mungkin sebagian yang mengatakan, oke, uang jajan kita uang ini kepakai untuk ongkos. Itu pintar-pintar pimpinan PUK dan lain-lain lah. Ada check off system, makanya kita kasih waktu sebulan sampai 2 bulan sebelumnya. Tujuannya kita, kalau perlu kita ngenceng di pinggir jalan. Saya izinkan kita ngenceng di pinggir jalan. Minta dukungan dari masyarakat kami, buruh Banten, buruh Bekasi, buruh Kerawang, ingin datang ke Jakarta, tidak punya ongkos. Gak apa-apa itu. Ya, resmi dari federasi, bukan KSSI. Tidak ada masalah. Ini perjuangan bersama, toh orang juga tahu. Kita bukan dibayar-bayar. Dari mana kita dibayar? Berapa ratus miliar orang membayar kita? Dari seluruhnya. Ya. Jadi insya Allah saudara inti dari perjuangan ini, dan mudah-mudahan berbahagialah, manfaatkan. Karena terakhir saya tutup, saya ingatkan kembali karena ini Banten yang banyak santri. Ketika Rasulullah mau meninggal, beliau membisikkan, manusia agung dia membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib. Titip 2 perkara. Yang pertama adalah jaga pelihara sholat kita. Insya Allah teman-teman pada sholat kan? Betul, sholat ya? Ya, insya Allah ya. Sholat kan nakal-nakal dikit, ada imbang lah kira-kira itu kan. Ya. Jangan kayak Pak Idrus ya, salah. Karena itu sholatnya kan enggak. Yang kedua apa? Yang kedua, peliharalah orang-orang lemah. Orang-orang lemah terpinggirkan, tertindas kira-kira yang ada di sekitarnya. Ini 2 pesan sebelum Rasulullah itu meninggal. Jadi sudah terserah mau pakai ilmu apa, mau pakai spiritual apa, tapi semuanya mengarah pada kita harus berjuang dan kita harus mencabut undang-undang cipta kerja. Selamat berjuang, hidup buruh! Aliansi Aksi Cipta Buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.